Yang dimana seperti yang kita tahu, Luffy menghajar Kaido habis-habisan dengan Gomu-Gomu no Hydra-nya. Ia menghajar Kaido habis-habisan dengan tujuan agar Kaido sendiri itu cepat tumbang. Yang dimana jika Kaido tidak tumbang, maka Luffy lah yang akan tumbang karena kehabisan stamina. Pada saat Kaido dan Luffy mempersiapkan serangan pamungkas untuk terakhir kalinya, tiba-tiba agen CP0 datang dan menahan serangan Luffy. Yang dimana pada saat itu Luffy mau tak mau harus menerima serangan telak dari Kaido, serangan Hourai Hake milik Kaido, yang membuat Luffy tersebut menjadi pingsan dan tak sadarkan diri. Serangan penutup dari Kaido, yang dimana serangan penutup dari Kaido ini bisa melunturkan Gear 4 terakhir dari Luffy. Luffy pada saat itu pingsan dan tak sadarkan diri. Di sisi lain, Momonosuke juga tak dapat merasakan, tak dapat mendengarkan suara dari Luffy lagi. Meskipun Kaido dinobatkan sebagai seorang pemenang, tapi pada saat itu ia merasa sangat marah karena sejarah kembali terulang lagi, yang dimana ia memperoleh kemenangan dengan cara campur tangan orang lain. Pada saat itu Kaido menghampiri Guernica dan ia bertanya, "Apakah kau siap menerima akibat dari tindakanmu tadi?" Tapi agen CP0 ini dia tidak mengatakan apa-apa, yang dimana akhirnya Kaido mengayunkan pukulannya, yaitu Hasaikai, dengan Joseph yang diam-diam mengakui nasib sama terhadap agennya. Scan dipindahkan kepada Kawamatsu, yang dimana Kawamatsu memerintahkan kepada seluruh samurai agar untuk mencari cara supaya bisa lari dari kastil Onigashima. Yang dimana kastil Onigashima itu sendiri sudah terbakar habis. Ia juga mengatakan tidak ada mati terhormat dengan cara mati terbakar, ucap oleh Kawamatsu. Pada saat itu Kaido pun turun ke dalam kastil dengan wujud naganya, yang dimana pada saat itu Kaido menyatakan bahwa Monkey D. Luffy telah mati, sehingga membuat para nakama harus putus asa. Bahkan Chopper dan Otama sampai menangis. Adapun Momonosuke yang mendengar pernyataan dari Kaido tadi, ia dengan mudahnya melangkah maju dan ingin menyerah kepada Kaido. Para bajak laut Beast mereka bersorak atas kemenangan dari sang Kaido, sedangkan para samurai kebalikannya, mereka pada putus asa karena sudah tidak ada harapan lagi. Bahkan juga Kid dan Law mengakui pergantian peristiwa pahit seperti ini. Pada saat yang lain seperti Chopper dan Otama menangis, di sini Nami mentah-mentah menolak pernyataan dari Kaido, yang dimana pada saat itu Kaido merasa marah dan menembakkan Bolo Beard ke arah Nami. Pada saat itu Marco tiba-tiba datang dan memblokir serangan dari Kaido, dan ia berteriak kepada seluruh para samurai agar tetap untuk menyelesaikan pertarungan ini. Jadi tidak untuk putus asa, tapi harus tetap berjuang walaupun tanpa Luffy. Di sini Kaido juga mengatakan Onigashima tetap akan mendarat di tengah ibu kota bunga. Dan juga ia tidak seperti Orochi, yang dimana ia akan memperbudak seluruh orang-orang di negeri Wano Kuni. Pada saat mendengar pernyataan itu, para samurai mereka semua putus asa dan tak berdaya. Ditambah lagi juga Kaido pernah menuntut Momonosuke untuk mempersembahkan dirinya di hadapan para samurai semua. Di sini juga ditunjukkan para bajak laut Beast memutuskan untuk menyerang Kid dan Law. Namun pada saat itu Kid dan Law mereka tetap mempertahankan diri mereka masing-masing. Mereka tidak ingin menyerah. Mereka tidak ingin menyerah tanpa perlawanan. Sementara di sisi lain, di luar kastil yaitu Nekomamushi dan Carrot, mereka memutuskan untuk kembali bergabung ke dalam pertarungan. Adapun di sini Momonosuke ia mengatakan kepada Yamato bahwa ia memutuskan buat menyerah, karena menyerah adalah pilihan terbaik agar seluruh para samurai yang ikut berperang tidak dibunuh. Tapi di sini Yamato mengatakan itu sama saja. Mengapa? Karena nanti mereka diperbudak oleh Kaido, yang dimana mereka harus mati kelelahan. Di sini Yamato juga menyampaikan
untuk pertarungan ini butuh bobot 20 tahun. Yang dimana ia lebih baik mati dalam pertarungan daripada menyerah. Hal ini, kata-kata ini yang membuat hati dari Momonosuke goyah untuk kembali ikut ke dalam pertarungan. Yang dimana pada saat itu Momonosuke melepaskan awan-awan itu, dia melepaskan Onigashima dan ingin kembali ke pertarungan. Tapi pada saat itu tiba-tiba Momonosuke mendengar suara Zunesha, yang dimana Zunesha pada saat itu mengatakan bahwa ia bisa mendengarkan kembali suara drum kebebasan, drum pembebasan, yang dimana Zunesha itu mengatakan bahwa Joy Boy telah kembali. Berpapasan dengan kata-kata Joy Boy telah kembali, di situ Luffy yang tadinya pingsan, ia tiba-tiba tersenyum dan heran, dan dia berkata sendiri, mengapa aku bisa kembali hidup sedangkan aku tadi sudah dikalahkan oleh Kaido. Kurang lebih seperti itu kata-katanya. Tapi ia mengatakan juga bahwa ia seperti menikmati pertarungan ini, kata si Luffy. Pada saat ini ditunjukkan kondisinya Luffy, yang dimana ketika Luffy tertawa dan berbicara sendiri, tiba-tiba munculnya kilatan petir hitam yang keluar dari tubuh Luffy. Di sini kita diperlihatkan kembali ke Zunesha, yang dimana ia sedang menghadang kapal-kapal dari World Government yang berada di sekitaran daerah Wano Kuni. Pada saat itu Momonosuke juga ia merasakan getaran pada tubuhnya. Jadi seolah-olah dia itu seperti terkejut gitu. Pada saat itu juga Momonosuke bertanya, Joy Boy, apakah itu Luffy? Perkataan ini direspon oleh Yamato juga. Apakah itu yang dikatakan oleh Zunesha? Saud Yamato. Kemudian diperlihatkan kembali kondisi dari para nakama seperti Sanji, Kid, Hyogoro, Marco, Nami, dan Otama. Pada momen ini mereka masih ngerasa bahwa Luffy ini memang benar-benar masih hidup. Momen pun berganti. Kali ini kita diarahkan menuju ke Holy Land of Mary Joyce, atau lebih tepatnya lagi di Realm of Authority di dalam Kastil Pangea. Terlihat di sini Gorosei melanjutkan percakapannya mengenai situasi yang ada di negeri Wano Kuni pada saat ini, yang dimana salah satu dari mereka bertanya, apakah layak kehilangan salah satu seorang agen terbaik dan membuat Kaido marah adalah sebuah kesalahan. Lalu Gorosei yang berambut gimbal, ia menjawab, tapi itu demi masa depan yang lebih baik, bukan? Saat ini hal yang terpenting yaitu harus kita lakukan adalah melenyapkan ancaman. Lalu Gorosei yang membawa pedang juga berkata, memang sejak dulu pemerintah dunia selalu berusaha untuk mendapatkan buah iblis Gomu Gomu no Mi sejak 800 tahun yang lalu. Namun kita selalu saja gagal, ucapnya. Di sini disambung lagi oleh Gorosei yang berjanggut panjang. Ia mengatakan, seolah-olah buah itu seperti melarikan diri dari kita. Mungkin memang itulah yang terjadi. Gorosei yang rambut pendek dan berkumis lalu menjawab, ada yang bilang bahwa buat tipe Zoan memang mereka memiliki kesadaran diri sendiri. Terlebih lagi buah itu memiliki nama dewa, karena nama lain dari buah iblis Gomu Gomu no Mi yaitu Hitonomi model Nika. Seperti yang dibilang Gorosei yang lalu, kita akan melihat sebuah bayangan dari Luffy dengan bulan purnama sebagai backgroundnya, sebagai latar belakangnya. Bayangan Luffy kali ini sangatlah mirip, sangatlah identik dengan Sun God Nika. Tentunya tanpa membawa senjata ya. Intinya bayangan hitam itu adalah bayangan Luffy yang sedang tertawa diiringi dengan suara Drum of Liberation. Terus bergerak. Gorosei pun melanjutkan ucapannya dan menjelaskan mengenai kemampuan sebenarnya dari buah Hitonomi Mythical Zoan model Nika. Pertama-tama, tubuhnya memiliki sifat dari karet dan dia dapat bertarung dengan penuh imajinasi. Hal ini juga dapat membuat semua orang tersenyum dimanapun mereka pergi. Dan ia merupakan seorang pejuang kebebasan yang biasa dikenal sebagai Nika, Sun God Nika atau Dewa Matahari. Kedua, setelah mendapatkan awakening, maka tubuh karetnya akan diperkuat dan juga paling bebas. Nah, itu juga termasuk kekuatan yang paling tidak masuk akal di dunia. Namun di sini adegan kembali dialihkan ke Onigashima, yang dimana dialihkan ke Orochi ketika Orochi tertimpa oleh bebatuan tadi.
Orochi juga berkata di sini bahwa Orochi ini sangat mengagumi Oden. Di situ ia bahkan rela memuji-muji Oden agar Hiyori membantu Orochi untuk melepaskan diri dari puing-puing bangunan tersebut. Nah, tapi pada saat itu Hiyori membuka topengnya dan ia mengatakan bahwa namaku adalah Kozuki Hiyori dan tutup mulutmu dasar manusia rendahan. Nah, pada saat ini Orochi sangat ketakutan oleh ucapan Hiyori ini. Pada saat itu berpapasan pula dengan Kanjuro yang kembali ke ruangan Orochi tadi. Versi kecil dari Kanjuro ini, ia memanggil nama Orochi yaitu Orochi sama. Pada saat ini Orochi langsung berkata kepada Kanjuro, "Kanjuro, kau kembali tepat waktu. Nah, waktu ini saatnya kau harus membakar wanita itu," kata Orochi. Tapi pada saat ini bukannya Kanjuro malah membakar Hiyori, malahan Kanjuro ini membela Hiyori. Jadi ia malah membakar Orochi. Sehingga pada saat itu Orochi terbakar habis oleh Kanjuro. Hiyori yang melihat Orochi terbakar, lalu ia meneteskan air mata sembari mengatakan, "Fajar akan tiba," yang dimana klan Kozuki tidak akan pernah mengingkari janjinya. Pada saat ini adegan kembali ditunjukkan atau dialihkan ke Luffy, yang dimana pada saat ini Luffy sangat senang. "Aku masih bisa bertarung. Bahkan rasanya aku bisa melakukan semua yang aku inginkan. Dengan suara detak jantungku terdengar sangat menarik," kata Luffy. "Dan juga ini puncak terakhirku, yaitu Gear 5. Hehe." Dan pada saat ini kita dipindahkan lagi ke lokasi di lantai 5 pada Onigashima, yang dimana ledakan besar dari Hawarna. Haki Raja pun datang dari arah atas dan banyak sekali petir hitam yang menyambar menembus atap lalu menyambar bawahan dari Kaido, yang dimana akibat dari sambaran petir hitam tersebut banyak bawahan Kaido yang pingsan. Tapi pingsan pada saat ini tidak seperti pingsan terkena Hausoko Haki biasa gitu. Tapi ini pingsannya mengeluarkan busa dari mulut mereka masing-masing. Bahkan orang-orang pun di sana banyak bingung dan bertanya-tanya, apakah ini Haki Conqueror? Nah, bahkan banyak orang-orang di sana yang kebingungan dan bertanya-tanya, apa ini Conqueror Haki milik seseorang? Pada saat ini dilihatkan ekspresi dari Kaido yang sangat khawatir dengan sosok seorang yang berada di atap Onigashima. Dan di sini juga diperlihatkan dari atap Onigashima yang mulai runtuh dan tangan Luffy pun datang dari lubang itu. Tangan Luffy berubah menjadi sangat besar sehingga dapat menggenggam badan Kaido yang sedang dalam bentuk naganya. Ia menangkap badan Kaido itu dengan sangat mudah dan menarik kembali ke atas. Pada saat ini ditunjukkan pula ekspresi dari muka Kaido seperti film-film kartun, yang dimana matanya itu keluar ke bawah. Pada saat ini juga banyak orang-orang yang terkejut, bahkan Chopper menangis bahagia karena Luffy tidak mati. Di sini dialihkan lagi dengan Luffy yang kembali menarik Kaido, yang dimana Kaido itu sangat mudah ditarik dengan gear terbaru dari Luffy ini. Dan pada itu Luffy juga membesarkan massa otot dalam tubuhnya dan memutar-mutarkan tubuh dari Kaido, sehingga di sini diperlihatkan lagi scan lucu dari Kaido. Setelah memutar-mutar Kaido, Luffy pun membantingkan Kaido ke depan dan ke belakang, yang dimana pada saat ini Kaido pun ia sempoyongan sambil ada bintang-bintang di kepalanya. Oh ya, pada saat ini Luffy pun tertawa terbahak-bahak seperti sedang mengejek Kaido, yang dimana Kaido pun agak kesal sampai ia kembali bangun dari tanah setelah dicampakkan oleh Luffy tadi. Luffy pun pada saat ini ia kembali ke wujud asalnya dan ia di situ berbaring di tanah dan tertawa lagi. Pada saat Luffy masih terbahak-bahak, nah pada saat itu Kaido yang kesal ia menembakkan bolobir ke arah Luffy yang sedang berbaring tadi, yang dimana Luffy tiba-tiba terkejut melihat bolobir Kaido yang semakin lama semakin mendekat ke arahnya. Di sini diperlihatkan kembali scan lucu dari Luffy, yang dimana ia terkejut dengan matanya keluar. Tapi untungnya pada saat itu Luffy sempat menggenggam tanah dan menarik, jadi tanah itu mengandung efek karet dan haki yang dilapisi pada tanah tersebut. Dan alhasil serangan bolobir dari Kaido berhasil dipantulkan kembali,
yang dimana terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Kemudian di sini diperlihatkan wujud full body dari Luffy, yang mana tubuh fisiknya itu dengan rambutnya seperti api yang berkobar, alisnya seperti alis Sanji yang keriting, dan upil matanya juga berubah, serta ada efek-efek asap gitu dari bawah ketiaknya hingga memutari lehernya. Pada saat itu Luffy juga ia tertawa tanpa henti yang membuat Kaido semakin kesal. Tapi pada saat itu Kaido sempat mengatakan, "Untung saja rupanya kau masih hidup, topi jerami." Dan situ Kaido meminta maaf atas kejadian tadi. Ia minta maaf. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin menang dengan cara seperti tadi. Pada saat itu Luffy pun menatap Kaido dengan tajam dan mengatakan, "Tak usah dipikirkan, mari kita melanjutkan pertarungan kita." Hehe. Pertarungan dilanjutkan. Di sini ditunjukkan adegan Luffy memantul dari tanah berulang kali dan menyimpulkan bahwa ia telah membangkitkan buah iblis paramesia karena ia mampu mengubah sekelilingnya menjadi karet. Namun ia mencatat bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai karena transformasi Luffy yang seharusnya lebih seperti pada pengguna buah iblis tipe Mythical Zoan. Pada saat itu Kaido menerjang Luffy dan memakan Luffy, yang dimana Luffy memantul di tubuh Kaido. Dan tiba-tiba Luffy menggunakan Gomu Gomu no Fusen untuk membesarkan dirinya di dalam tubuh Kaido. Sembari ia dapat melihat dua bola warna merah dari dalam tubuh Kaido, yang dimana ternyata itu adalah mata dari Kaido itu sendiri. Pada saat itu Luffy memanjangkan tangannya keluar dan memegang hidung Kaido, yang dimana bertujuan agar Luffy bisa keluar dari dalam tubuh Kaido. Tapi pada sebelum itu Kaido sangat frustasi ketika Luffy menggunakan Gomu Gomu no Fusen di dalam tubuhnya. Sedangkan tubuh dari Kaido sendiri ia bukan unsur karet. Sekali lagi Kaido mengamuk ke Luffy dan ia berusaha untuk menggigit Luffy. Nah, alhasil Luffy kesakitan dan ia menggenggam kepala Kaido dan ekor Kaido. Lalu ia menggunakan jurus konyolnya, yaitu Gomu Gomu no Jamrock, yang dimana ia memutar-mutarkan Kaido sehingga Kaido itu pusing. Tapi pada saat itu Kaido menembakkan Bolo Beard kembali, yang dimana itu membuat Luffy terpental dan jatuh dari Onigashima. Tapi pada saat itu Luffy merasa kesal dengan sifatnya yang seperti kekanak-kanakan. Ia kembali lagi ke atas. Pada saat Luffy sampai ke atap, ternyata Kaido sudah menunggu Luffy dan menyerangnya dengan serangan Goza Zirak Naroko, yang membuat kepala Luffy itu menabrak tanah dan menembus lantai terbawah, di mana momen ini sangat mengejutkan bagi orang-orang yang berada di bawah. Bahkan seperti nakama-nakama yang lain sampai terkejut, seperti Kid, Nami, Lau, dan sebagainya. Setelah Luffy menarik kepala yang dari bawah tanah tadi ke atap, di situ diperlihatkan sosok Luffy yang tiba-tiba menua dari efek samping Gear 5 tersebut. Pada saat itu juga kejadian ini disaksikan oleh Yamato dan Momonosuke. Mereka beranggapan bahwa itu emang Luffy, tapi mereka itu sendiri juga tidak percaya bahwa itu Luffy beneran gitu. Karena dilihat dari segi pakaian itu berwarna putih, mereka itu agak-agak ragu, kurang yakin. Diperlihatkan kembali ke pertarungan mereka, yang dimana sebelum bertarung kembali Luffy itu mengingat janji-janjinya terhadap mereka tentang pembebasan negeri Wano, seperti janji dengan Momonosuke, Pedro, dan sebagainya. Di sini Kaido juga memperingati Luffy agar bersiap-siap untuk mati. Tapi di sini Luffy menolak kata-kata mati. Ia mengatakan ia tidak takut dengan kematian. Dan juga di sini diperlihatkan dengan jantungnya udah mulai berdetak lebih keras, yang memungkinkan untuk dia bisa kembali mengaktifkan Gear 5-nya. Pada saat Luffy memajui pertarungan, tiba-tiba ia terkena pukulan dari Hasaikai Kaido, yang dimana di sini diperlihatkan kepala Luffy yang membungkus senjata dari Kaido dengan paku-pakunya, yang menyebabkan kepala Luffy jadi puyeng. Di mana sini juga ditunjukkan adegan bahwa Luffy melarikan diri dan kesakitan, tetapi pukulan lain dari Kaido mendorongnya ke tanah untuk menjatuhkan Luffy. Namun dengan refleks yang bagus, Luffy menggunakan tanah sebagai batu loncatan untuk meluncurkan dirinya kembali.
yang sekali lagi diluncurkan untuk kembali ke ukuran normal. Kaido masih mencoba untuk memahami bagaimana cara kerja Luffy bertarung dengan Gear 5-nya saat ini. Apalagi dengan cara Luffy itu melakukan serangan dan melapisi dengan Hausoku dan juga Bousousoku hakinya. Karena Kaido kurang fokus, tiba-tiba ia melihat ke arah Luffy, yang Luffy menyerang dengan cara berputar-putar seperti baling-baling bambu. Maksudnya baling-baling helikopter. Kemudian Luffy di sini menyerang Kaido dengan pukulan yang tampak menembus bagian dalam dari tubuh Kaido, yang hingga pukulan Luffy ini berdampak kepada Kaido dan bisa menjatuhkan Kaido. Pada saat Kaido ini jatuh, Luffy tersenyum dan mengatakan, "Pertarungan ini semakin menyenangkan, Kaido." Pada saat itu Kaido juga bertanya, "Sebenarnya siapa kau ini?" Sementara itu Zunesha mengingat betapa ia sangat merindukan irama ini, yaitu irama dari Joy yang telah ia nantikan selama 800 tahun yang lalu. Di sini ia merasakan irama itu seolah-olah Joy Boy memang benar-benar ada di sini. Dan di sini Zunesha merasa bahwa sudah takdirnya kalau ia harus percaya kepada Luffy. Adegan kembali diperlihatkan ke Onigashima. Luffy pun bingung dengan pertanyaan dari Kaido dan dengan lantang ia mengucapkan, "Kau tanya siapa aku? Aku adalah Monkey D. Luffy, orang yang akan melampauimu dan menjadi raja bajak laut." Di sini Kaido juga berkomentar betapa angkuhnya si Luffy hingga masih menyebutkan kata-kata itu. Di sini Kaido yakin bahwa Luffy ini merupakan kebangkitan yang dimana saat tubuh dan jiwa menyatu dengan kekuatan yang kau miliki. Dan di sini juga Kaido tidak menyangka kalau kekuatan yang dimiliki Luffy ini memang benar-benar di luar nalar juga. Bahkan Kaido sendiri mengakui seberapapun ia kalah selama perang ini, meski merasa Luffy juga kalah banyak, tapi Luffy menjawab kalau masih ada sesuatu yang harus direbut dari Kaido. Pertarungan kembali berlanjut, yang dimana Kaido menggunakan serangan Kundari Ryusaigan dan Luffy sementara itu membalasnya dengan beberapa pukulan yang menembus tubuh seperti tadi. Pada saat ini Kaido juga menyadari bahwa ia sudah benar-benar mencapai puncaknya. Ia tidak sanggup bertarung lagi dan akhirnya ia kalah telak pada pertarungan terakhir ini. Tapi sebelum itu Kaido sempat mengatakan tentang kejadian yang ada di bagian bawah bagian kastil Onigashima, tentang terbakarnya kastil Onigashima. Namun di situ Luffy dengan entengnya menjawab, "Biarkan itu mereka yang urus, sedangkan di sini aku yang urus," sahut Luffy. Untuk mengakhiri pertarungan, di sini Kaido juga sempat meluncurkan gelombang serangan, yang dimana Luffy memanjangkan kakinya dan serangan itu melewati bawah kaki Luffy. Kembali lagi ke lantai di kastil Onigashima, orang-orang pada lari birit ke birit untuk keluar dari kastil yang telah terbakar habis. Namun di sini api sangat besar dan menyebar, bahkan Zeus sendiri juga tidak bisa mengeluarkan api. Nah, untungnya si Raizo sang ninja ia sempat menyimpan air yang sempat disemburkan di badan Zunesha pada hari itu. Alasan Raizo menyimpan air tersebut karena ia mengingat kastil Oden yang terbakar habis hari itu. Dan pada saat itu si Raizo ini menyemburkan airnya, membuang airnya semua di bagian kastil Onigashima serta dibantu oleh Jinbe dengan menyebarkan air tersebut ke tempat-tempat api yang tersebar luas. Kembali lagi ke atap, ke pertarungan antara Kaido dan Luffy. Nah, di situ Kaido mengatakan pada Luffy bahwa Onigashima ini akan hancur. Nah, tapi pada saat itu untungnya ada si Momonosuke yang berhasil menahan pulau Onigashima tersebut. Pada saat itu juga Luffy mengambil petir dari awan secara langsung dan melemparkannya ke arah Kaido, yang dimana ketika mereka ingin melemparkan serangan mereka masing-masing, mereka tersenyum sebelum melakukan serangannya. Hehe.